Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reskiani dengan NIM S1S12414. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari Array Based Sequence yang sebelumnya itu sudah mulai dibahas pada pertemuan minggu lalu. Untuk materinya yaitu seperti Python Sequence Type, Load Level Arrays, Referential Arrays, Compact Arrays, serta Dynamic Arrays, and Implementing a Dynamic Array. Sebenarnya sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya, sehingga pada video ini saya akan fokus melanjutkan pembahasan pada bagian materi yang belum sempat dijelaskan. Nah, untuk materi pertama yang saya akan jelaskan itu eh, amortis analis. Nah, pada bagian ini itu saya akan menjelaskan dari pengertian analis, di mana amortis analis ini adalah metode analisis yang digunakan untuk menghitung rata-rata waktu eksekusi dari sekumpulan operasi yang dilakukan secara berulang. Jadi, analisis ini tidak hanya melihat satu operasi saja, tetapi melihat keseluruhan operasi dalam jangka panjang. Nah, untuk amortis analis ini berbeda dengan average case analis. Jika average case analis bergantung pada distribusi atau kemungkinan data, maka amortis analis tidak menggunakan asumsi distribusi data sama sekali. Analisis ini fokus pada total biaya dari seluruh operasi yang dilakukan secara berurutan. Selain itu, amortis analis juga ini termasuk bentuk worst case analis, tetapi bukan untuk satu operasi individu, melainkan untuk sekumpulan operasi. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami performa sesuatu algoritma secara lebih realistis. Hal ini karena worst case analis ini biasa terkadang terlalu pesimis dalam menggambarkan performa algoritma. Nah, konsep amortis analisis biasanya digunakan pada metode yang memiliki banyak operasi murah dan hanya beberapa operasi mahal. Jika operasi mahal tersebut jarang terjadi, maka biaya operasi mahal dapat dibagi ke operasi-operasi murah lainnya sehingga rata-rata biaya operasi tetap kecil. Contoh yang paling sering digunakan adalah operasi append pada list Python. Pada list Python, sebagian besar append berjalan sangat cepat karena data langsung ditambah di akhir array. Namun ketika kapasitas array penuh, Python harus membuat array baru yang lebih besar dan menyalin seluruh data lama ke array penuh, ke data lama ke array baru. Nah, proses ini memang membutuhkan waktu lebih besar, tetapi karena resize jarang terjadi, maka secara keseluruhan, append tetap memiliki kompleksitas O1 secara amortisat. Nah, dalam amortisat analis juga digunakan konsep artificial cost atau biaya buatan. Setiap operasi diberikan biaya tertentu sehingga total biaya buatan tersebut dapat menutupi seluruh biaya sebenarnya dari operasi-operasi yang dilakukan. Nah, biaya buatan inilah yang disebut sebagai amortised cost. Nah, dengan menggunakan amortis analis kita dapat memahami bahwa meskipun ada beberapa operasi mahal dalam dynamic array, secara keseluruhan struktur data tersebut tetap efisien digunakan. Nah, selanjutnya ada amortis analysis of dynamic array. Nah, ini itu menjelaskan bagaimana cara menganalisis performa dynamic array dalam jangka panjang menggunakan konsep amortis analysis. Nah, di sini dalam penjelasan ini komputer dianalogikan sebagai mesin yang menggunakan cyber dollar untuk menjalankan operasi. Nah, setiap operasi itu membutuhkan sejumlah cyber dollar yang sebanding dengan waktu komputasinya. Jadi, semakin mahal operasinya, semakin banyak cyber dollar yang dibutuhkan. Nah, pada dinamik array ini, sebagian besar operasi append sebenarnya sangat murah karena data hanya ditambah di akhir array. Namun, masalah muncul ketika kapasitas array sudah penuh. Pada kondisi tersebut, Python harus membuat array baru yang lebih besar dan menyalin seluruh elemen lama ke array baru. Proses ini disebut resize array dan membutuhkan waktu yang lebih besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut digunakan konsep amortised analysis. Dalam metode ini, setiap operasi append dikenakan biaya lebih besar dari biaya sebenarnya. Misalnya append
Event normal sebenarnya hanya membutuhkan satu cyber dolar, tetapi kita membayar 3 cyber dolar. Nah, 1 cyber dolar ini digunakan untuk operasi sekarang, sedangkan 2 sisanya disimpan sebagai tabungan untuk membayar proses resize di masa depan. Ketika array penuh dan harus diperbesar, tabungan cyber dolar itu yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu digunakan untuk membayar biaya penyalinan elemen ke array baru. Karena resize jarang terjadi, maka rata-rata biaya setiap append itu tetap kecil. Inilah alasan mengapa append pada dynamic array tetap memiliki kompleksitas O1 secara amortised. Selain itu, materi ini juga menjelaskan bahwa dynamic array itu bekerja efisien karena kapasitas array diperbesar secara geometris, misalnya dari 1 menjadi 2, lalu 4, kemudian 8. Nah, dan seterusnya. Dengan cara ini, resize ini tidak terlalu sering terjadi. Sebaliknya, jika kapasitas array menjadi ditambah sedikit demi sedikit, misalnya 1 atau 2 sel setiap resize, maka proses resize akan terlalu sering dilakukan. Akibatnya, performa menjadi buruk dan total kompleksitas dapat berubah menjadi 0 n kuadrat, o n kuadrat. Begitu. Seperti ini. O n kuadrat. Di sini ada contoh dasar dynamic array. Itu dia seperti data sama dengan in range sebagai data append i data append ini terus coba running. Nah, seperti itu. Nah, kalau pada contoh kode ini itu kita coba memahami bagaimana dinamik array bekerja pada Python. Program pertama menggunakan append untuk menambahkan elemen ke dalam list. Walaupun append ini terlihat sederhana, sebenarnya Python itu menggunakan dinamik array yang dapat melakukan resize otomatis ketika kapasitas penuh. Nah, seperti itu untuk contoh pertama. Nah, untuk contoh kedua, untuk simulasi resize array-nya, nah, untuk contoh kedua ini itu kita menggunakan modul SYS untuk melihat perubahan ukuran memory list. Nah, dari output terlihat bahwa ukuran-ukuran ini tidak selalu bertambah setiap append. Python itu menyediakan kapasitas cadangan sehingga resize hanya terjadi pada kondisi tertentu. Hal ini itu hal ini yang membuat append tetap efisien. Nah, kemudian untuk contoh ketiga,
Untuk contoh ketiga ini itu membuat simulasi sederhana bagaimana kapasitas array itu bertambah secara geometris. Ketika array penuh, kapasitas langsung digandakan misalnya dari satu menjadi dua, kemudian 4 lalu 8 dan seterusnya. Ini metode ini tuh resize tidak terlalu sering terjadi. Dengan metode ini itu reset tidak terlalu sering terjadi sehingga amortisasi running time akan tetap O1. Nah, sedangkan pada contoh terakhir itu, pada contoh terakhir ini tuh kapasitas array hanya bertambah satu per satu. Reset terjadi hampir setiap penambahan elemen sehingga proses copy data menjadi sangat banyak. Nah, akibatnya performa menjadi buruk dan kompleksitas total itu dapat berubah menjadi ON kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke memory usage shrinking and array. Nah, materi ini itu menjelaskan bagaimana dynamic array mengatur penggunaan memori ketika elemen terus bertambah maupun ketika elemen dihapus. Nah, pada dynamic array, kapasitas array itu biasanya bertambah menggunakan metode geometric increase atau penggandaan kapasitas. Nah, misalnya kapasitas berubah dari satu menjadi dua, kemudian 4, lalu 8, dan seterusnya. Dengan strategi ini, penggunaan memori tetap proporsional terhadap jumlah elemen sehingga kompleksitas penggunaan memori menjadi ON. Namun, masalah muncul ketika banyak elemen dihapus dari array. Walaupun jumlah data berkurang, kapasitas array bisa saja tetap besar. Akibatnya memori menjadi boros karena array menyimpan ruang kosong yang tidak digunakan. Nah, sebagai contoh itu sebuah array mungkin memiliki kapasitas 1000 elemen tetapi hanya berisi 10 data. Kondisi seperti ini itu menyebabkan penggunaan memori tidak lagi sebanding dengan jumlah elemen sebenarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, implementasi dynamic array yang baik harus mampu melakukan shrinking array atau memperkecil ukuran array. Ketika kapasitas terlalu besar dibanding jumlah data yang tersisa, dengan cara ini penggunaan memori dapat kembali efisien. Nah, meskipun demikian, shrinking tidak boleh dilakukan terlalu sering karena proses resize juga membutuhkan biaya komputasi. Oleh sebab itu, shrinking biasanya hanya dilakukan ketika array sudah terlalu kosong, misalnya ketika jumlah elemen tinggal seperempat dari kapasitas array. Dengan strategi ini, dynamic array tetap mampu menjaga amortisasi running time sebesar O1 untuk operasi-operasi penting seperti append maupun remove sekaligus menjaga penggunaan memori tetap efisien. Nah, selanjutnya ke materi Python list class. Nah, materi ini itu menjelaskan bagaimana list pada Python bekerja menggunakan konsep dynamic array serta mengapa operasi append pada list sangat efisien. Oke, Python list ini sebenarnya menggunakan dynamic array sebagai struktur penyimpanan datanya. Artinya, ukuran list dapat bertambah secara otomatis ketika elemen baru ditambahkan. Ketika kapasitas array masih tersedia, operasi append hanya menambahkan elemen di bagian akhir array, sehingga prosesnya sangat cepat. Namun, ketika kapasitas array penuh, Python harus membuat array baru dengan ukuran lebih besar, kemudian menyalin seluruh data lama ke array baru. Proses ini memang memerlukan waktu lebih besar karena melibatkan penyalinan elemen. Walaupun demikian, Appen tetap dianggap memiliki amortisasi running time O1. Hal ini karena reset array tidak terjadi setiap Appen. Python menggunakan strategi geometric growth atau pengandaan kapasitas seperti dari satu menjadi dua, kemudian 4 lalu 8 dan seterusnya. Dengan cara ini, reset terjadi lebih jarang sehingga rata-rata biaya Appen tetap kecil. Nah, pada tabel yang ditampilkan itu terlihat bahwa waktu akan tetap hampir sama walaupun jumlah data peningkatan dari ratusan hingga jutaan elemen.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa performa Apen tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah elemen dalam list. Nah, kesimpulan yang didapat itu implementasi list pada Python itu sangat efisien karena penggunaan dynamic array dengan strategi geometric increase sehingga operasi Apen dapat berjalan dengan amortised complexity sebesar O1. Nah, di sini saya punya contoh program. Contoh program ini tuh akan mengukur rata-rata waktu. Ini tuh mengukur rata-rata waktu operasi Apen pada Python list. Nah, program ini tuh dimulai dengan mengimpor fungsi time dari library time untuk untuk mencatat waktu eksekusi program. Selanjutnya itu dibuat fungsi compute average dengan parameternya itu n. Nah, parameter ini menunjukkan parameter ini itu menunjukkan jumlah operasi apa yang akan dilakukan di dalam fungsi dibuat list kosong bernama data yang akan digunakan sebagai dynamic array. Terus program kemudian mencatat waktu mulai menggunakan fungsi time. Setelah itu dilakukan perulangan sebanyak n kali dan pada setiap iterasi program menambahkan elemen non ke dalam list menggunakan append. Non, bukan append. Nah, setelah seluruh append selesai dilakukan, program mencatat waktu selesai, selisih antara waktu selesai dan waktu mulai menunjukkan total waktu eksekusi append. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan n sehingga diperoleh rata-rata waktu untuk satu operasi append. Nah, jika di running, nah seperti ini. Ini ada berbagai ukuran data mulai dari 100 hingga 1 juta operasi append. Dari hasil yang diperoleh itu terlihat bahwa rata-rata waktu append tetap hampir sama walaupun jumlah data bertambah sangat besar. Hal ini tuh membuktikan bahwa append pada Python list itu memiliki amortized running time sebesar O1. Oke, kita lanjut ke materi Efficiency of Python sequence type, di mana materi ini tuh menjelaskan efisiensi beberapa tipe sequence pada Python seperti list dan tuple, tuple, terutama dari sisi penggunaan memori dan kompleksitas waktu operasinya. Nah, tuple biasanya lebih hemat memori dibandingkan list karena tuple ini bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat. Karena immutable, Python tidak perlu menyediakan mekanisme resize seperti pada list sehingga penggunaan memorinya lebih efisien. Nah, beberapa operasi pada list dan tuple memiliki kompleksitas O1 atau constants time. Contohnya adalah operasi len untuk menghitung jumlah elemen dan operasi indexing seperti data kurung C2J. Operasi ini itu sangat cepat karena Python dapat langsung mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa melakukan perulangan. Selanjutnya, terdapat operasi pencarian seperti count, index, dan pengecekan penggunaan kata in. Operasi-operasi ini membutuhkan proses pencarian elemen satu per satu, sehingga kompleksitas waktunya bergantung pada posisi elemen yang dicari.
Jadi semakin jauh posisi elemen, semakin lama waktu pencaharian. Materi ini juga itu membahas leksikografi, comparison atau perbandingan sequence seperti operator sama dengan dan lebih kecil. Nah, Python membandingkan elemen satu persatu dari kiri ke kanan hingga menemukan perbedaan atau sampai seluruh elemen selesai dibandingkan. Nah, selain itu terdapat operasi switching yang digunakan untuk mengambil sebagian data dari sequence. Switching. You know the switching? Nah, pada operasi ini itu Python harus membuat array baru dan menyalin elemen sehingga kompleksitas waktu bergantung pada jumlah elemen yang dipotong. Nah, operasi concatenation itu menggunakan tanda tambah juga membutuhkan waktu yang bergantung pada ukuran kedua sequence karena Python harus membuat array baru dan menyalin seluruh elemen dari kedua sequence tersebut. Nah, hal yang sama juga berlaku pada operasi repetition menggunakan operator kali. Nah, jadi setiap operasi pada sequence Python itu memiliki karakteristik performa yang berbeda. Operasi indexing dan len sangat cepat, sedangkan operasi pencarian, switching, dan concatenation itu membutuhkan waktu lebih besar karena melibatkan iterasi atau penyalinan data. Oke, selanjutnya ke mutating behaviors. Nah, mutating behaviors ini adalah operasi-operasi yang dapat mengubah isi list seperti menambah, menghapus, maupun mengganti elemen. Nah, operasi pertama ini adalah set item atau penggantian nilai menggunakan indeks. Contohnya itu ketika kita mengganti elemen pada indeks tertentu menggunakan tanda kurung siku, operasi ini tuh sangat cepat karena Python itu dapat langsung mengakses alamat memori elemen tersebut sehingga kompleksitas waktunya O1. Selanjutnya adalah operasi menambahkan elemen ke list menggunakan append dan insert. Append ini digunakan untuk menambahkan elemen di akhir list dan memiliki amortized complexity itu O1 karena biasanya tidak memerlukan pergeseran elemen lain. Sedangkan kalau kalau apa namanya? Insert itu digunakan untuk memasukkan elemen pada posisi tertentu. Ketika insert dilakukan di awal list, seluruh elemen setelahnya harus digeser ke belakang. Sehingga membutuhkan waktu linear atau ON itu insert. Di tengah, list juga membutuhkan shifting sebagian elemen sehingga tetap termasuk operasi mahal. Sementara insert di akhir, list memiliki performa yang mirip dengan append. Nah, berikutnya adalah operasi penghapusan elemen menggunakan pop and remove. Pop and remove. Nah, ini pop ini tanpa parameter menghapus elemen terakhir dan sangat cepat karena tidak memerlukan shifting. Namun pada indeks tertentu itu membutuhkan pergeseran elemen setelahnya sehingga kompleksitas waktunya itu bergantung pada posisi indeks yang dihapus. Pop 0 itu menjadi yang paling mahal karena semua elemen harus digeser. Nah, operasi remove ini digunakan untuk menghapus berdasarkan nilai. Python harus mencari elemen terlebih dahulu, kemudian melakukan shifting sehingga kompleksitas menjadi ON. Maaf.
Nah, materi juga ini membahas extend yang digunakan untuk menggabungkan list serta membangun list baru menggunakan list comprehension yang lebih efisien dibanding append berulang. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau perform operasi pada Python ini sangat dipengaruhi oleh posisi elemen yang diproses. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu saya lupa menjelaskan ini ya, extend a list. Nah, kalau ini tuh extend list ini tuh metode extend yang digunakan untuk menambahkan seluruh elemen dari satu list ke bagian akhir list lainnya. Jadi, sebagai contoh itu, jika kita memiliki list data dan list author, maka pemanggilan dan titik extend author-nya itu akan menambah seluruh elemen dari author ke dalam data. Nah, sebenarnya extend ini memiliki fungsi yang mirip dengan append berulang menggunakan perulangan for, namun extend jauh lebih efisien dibanding memanggil append satu persatu. Seperti itu. Nah, keunggulan pertama dari extend ini adalah implementasinya itu dibuat langsung menggunakan bahasa compiled seperti bahasa C, sehingga eksekusinya itu lebih cepat dibanding kode Python biasa yang bersifat interpreter. Seperti itu. Nah, keunggulan yang kedua itu eh, extend ini extend ini hanya membutuhkan satu kali pemanggilan fungsi, sedangkan append berulang membutuhkan banyak function call. Semakin banyak function call, maka semakin besar overhead yang terjadi. Overhead. Nah, keunggulan yang ketiga itu Python dapat mengetahui ukuran akhir list sejak awal ketika menggunakan extend. Dengan demikian, Python dapat melakukan resize array secara lebih efisien dan tidak perlu resize berkali-kali seperti pada append berulang. Nah, dari sisi kompleksitas waktu, extend ini memiliki running time ON karena seluruh elemen dari list kedua itu harus disalin ke list nama. Walaupun demikian, performanya tetap sangat efisien karena menggunakan strategi amortisasi analisis dan implementation internal Python yang optimal. Jadi, extend ini merupakan metode yang lebih baik dibanding append berulang ketika ingin menambahkan banyak elemen sekaligus ke dalam sebuah list. Gitu. Selanjutnya itu ada constructing new list. Nah, constructing new list ini atau pembuatan list baru pada Python. Ini menjelaskan beberapa cara membuat list serta perbedaan efisiensi dari masing-masing metode. Nah, secara umum itu kompleksitas itu pembuatan list bersifat linear atau UN, karena Python itu harus membuat dan menyimpan setiap elemen ke dalam memori. Semakin banyak elemen yang dibuat, semakin besar waktu yang dibutuhkan. Cara pertama adalah menggunakan append berulang di dalam perulangan. Pada metode ini tuh program membuat list kosong terlebih dahulu, kemudian menambahkan elemen satu persatu menggunakan append. Cara ini itu cukup mudah dipahami tetapi kurang efisien karena append dipanggil berkali-kali dan dapat menyebabkan resize array berulang. Menyebabkan resize array berulang.
Terus untuk cara kedua adalah menggunakan list comprehension. Sintaks ini lebih singkat dan jauh lebih cepat dibanding append berulang. Hal ini itu karena list comprehension ini dioptimalkan langsung oleh internal Python sehingga overhead itu menjadi lebih kecil. Nah, cara ketiga yaitu menggunakan operator perkalian seperti kurung siku 0 kali n. Nah, metode ini tuh sangat efisien ketika kita ingin membuat list dengan ukuran tertentu dan semua elemennya memiliki nilai awal yang sama. Nah, Python dapat langsung mengalokasikan memori sesuai ukuran list sehingga prosesnya lebih cepat dibanding append satu persatu. Selanjutnya itu Python String Class. Nah, materi ini itu menjelaskan string bekerja pada Python serta efisiensi dari berbagai operasi string. Nah, string pada Python ini kan bersifat immutable atau tidak dapat diubah secara langsung, yang artinya setiap kali string dimodifikasi, Python sebenarnya membuat objek string baru di memori. Karena itu banyak operasi string memiliki kompleksitas linear atau ON. Seperti itu. Nah, ada beberapa metode seperti kapitalis, center, dan strip menghasilkan string baru sehingga waktu eksekusinya itu bergantung pada panjang string yang dihasilkan. Jadi semakin panjang string, semakin besar waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Selain itu, terdapat operasi boolean testing seperti is lower dan is alpha. Metode ini tuh memeriksa karakter satu persatu sehingga pada word case itu memerlukan waktu UN. Nah, materi ini juga itu membahas pattern matching. Nah, pattern matching yaitu pencarian suatu string di dalam string lain. Contohnya adalah penggunaan operator in, find, index, count, replace, dan list split. Nah, pada implementasi sederhana, pencarian string ini dapat memiliki kompleksitas OM kali N karena Python harus mencoba mencocokkan pola pada banyak posisi berbeda. Nah, selanjutnya dibahas composing string atau pembuatan string baru dari string lain. Contohnya adalah mengambil hanya karakter huruf dari sebuah dokumen. Implementasi pertama menggunakan operator tambah string secara berulang, tetapi cara ini tuh kurang efisien karena setiap penambahan membuat string baru. Jadi implementasi yang lebih baik menggunakan list dan join. Menggunakan list dan join. Berarti yang ini. List join. Sehingga string baru hanya dibuat sekali. Setelah itu digunakan list comprehension yang lebih cepat dan singkat. Implementasi paling efisien menggunakan generator expression bersama join karena tidak membuat temporary list sehingga penggunaan memorinya lebih hemat. Nah, berikutnya itu kita masuk ke using array based sequences.
Nah, pada bagian ini tuh kita melihat penerapan array dalam beberapa contoh kasus. Yang pertama adalah storing high score for a game. Oke. Nah, materi ini itu menjelaskan bagaimana struktur array digunakan untuk menyimpan daftar skor tertinggi pada sebuah game atau video game. Nah, tujuan utama program ini adalah membuat sistem scoreboard yang mampu menyimpan skor pemain secara terurut dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Selain itu, scoreboard juga ini memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak semua skor dapat masuk ke dalam daftar. Hanya skor tertentu yang memenuhi syarat yang akan disimpan. Di sini ada contoh program. Di sini ada contoh program ya. Contoh program. Contoh program. Oh Tuhan. Nah, ada contoh program. Nah, program itu menggunakan dua kelas, yaitu kelas game entry dan kelas scoreboard. Jadi, kita tulis kelas game entry-nya dulu ya. Sharing. Samain aja ya. Mau diketik mungkin agak lamanya. Nah, mungkin seperti ini ya.
Nah, ini kan untuk kelas geometri. Terus ini untuk kelas korbon. Nah, jadi kelas pertamanya itu, kelas yang geometri itu ini digunakan untuk mem- merepresentasikan satu data pemain pada permainan. Nah, setiap objek geometri ini menyimpan dua informasi penting yaitu nama pemain dan skor pemain. Ini bisa dilihat nama dan skor ini ya. Ini dua ini nama dan skor. Get nama terus get skor. Nah, pada konstruktor atau metode ini, program itu menerima parameter nama dan skor. Nah, parameter nama ini digunakan untuk menyimpan nama pemain, sedangkan skor itu digunakan untuk menyimpan nilai skor yang diperoleh pemain. Nah, data tersebut kemudian disimpan ke dalam atribut objek menggunakan self nama dan self score. Terus selanjutnya terdapat metode yaitu underscore underscore str. Nah, yang ini underscore str ini digunakan agar objek itu dapat ditampilkan dalam bentuk teks ketika dipanggil menggunakan print seperti itu. Jadi itu hmm, nanti ini akan menghasilkan tampilan. Nah, kita coba running dulu ya. Yap. Nah, seperti ini. Nah, ini panggilan ini itu bisa dilihat mic dengan scoreboardnya itu 1105, row itu 750. Nah, game setelah kelas ini itu selesai terbuat, program kemudian membuat kelas kedua yaitu scoreboard. Nah, scoreboard ini itu menyimpan daftar skor tertinggi dari seluruh pemain. Nah, jadi pada konstruktor kelas scoreboard terdapat parameter capacity yang digunakan untuk menentukan kapasitas maksimum scoreboard. Secara default kapasitasnya itu bernilai 10. Program kemudian membuat list menggunakan sintaks non dikali capacity. Tujuannya ialah menyediakan ruang kosong untuk data skor yang dimasukkan nantinya. Terus variabel self ini yang self underscore n ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang besar terisi di dalam scoreboard. Nilai awalnya adalah 0 karena pada awal program belum ada data pemain yang dimasukkan. Seperti itu. Nah, ini kenapa nilainya 0? Karena belum ada data pemain yang dimasukkan. Nah, terus kelas board juga ini, kelas scoreboard juga ini memiliki metode underscore getitem. Nah, underscore getitem itu yang ini. Nah, mana tadi itu? Mana tadi itu?
Hmm, di sini terdapat metode STR yang digunakan itu untuk menampilkan seluruh isi scoreboard. Nah, metode ini tuh menggunakan join untuk menggabungkan seluruh apa namanya seluruh data menjadi tampilan daftar skor yang rapi seperti itu. Nah, metode terpenting pada program ini itu adalah metode tadi di it's at metode ads ini div ads. Nah, ini tuh untuk menambahkan skor baru ke dalam scoreboard. Nah, ketika metode add ini dipanggil, program pertama-tama itu mengambil nilai skor dari objek game entry menggunakan metode getScore, metode getScore. Terus, program memeriksa apakah skor baru layak masuk ke dalam scoreboard. Nah, skor ini dianggap memenuhi syarat jika salah satu dari dua kondisi tersebut, di mana kondisi yang pertama yaitu skor belum penuh, kondisi kedua yaitu skor baru lebih besar dari skor terendah yang ada di scoreboard. Jadi, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka skor tidak akan dimasukkan. Seperti itu. Terus, apabila skor memenuhi syarat, program akan memeriksa apakah scoreboard memiliki ruang kosong. Jika masih ada ruang, maka jumlah data pada scoreboard ini akan ditambah satu menggunakan self underscore n plus sama dengan satu ini nih. Plus sama dengan satu ini. N plus sama dengan satu. Ini. Ini tuh ditambahkan tadi itu jika masih ada ruang. Seperti itu. Jadi, program itu menentukan posisi tempat skor baru yang akan dimasukkan. Untuk menjaga agar skor tetap berurut dan ter- terurut dari terbesar ke terkecil, program itu melakukan proses shifting atau pergeseran elemen. Nah, proses shifting ini dilakukan menggunakan while loop. While loop. While loop. While loop, selama skor sebelumnya lebih kecil dari skor baru, maka elemen lama akan digeser satu langkah ke kanan. Proses ini dilakukan hingga ditemukan posisi yang sesuai untuk skor baru. Nah, jadi hasil akhirnya itu bisa dilihat di sini di outputnya. Di outputnya. Nah, dari struktur ini program ini tuh menggunakan konsep nah bisa dilihat ini hasil akhirnya. Tunggu sabar. Menjadi Mike, Rob, Jill, dan Paul, dan Anna. Kenapa skor Ross keluar? Karena daftar kapasitasnya ini terbatas. Jadi, Ross ini keluar karena dia itu kecil lah skornya. Seperti itu. Jadi dari struktur data ini, program ini menggunakan konsep array based sequence karena datanya ini disimpan di dalam list dan kapasitas tertentu. Oleh karena itu, kompleksitas operasi insert pada worst case menjadi ON itu karena bisa saja seluruh elemen perlu digeser. Oke. Selanjutnya kita ke ini tadi ya. Bentar. Codingan yang ini saya sudah ditampilkan tadi ke sini. Terus ke sorting sequence.
Nah, sorting sequence ini itu proses mengurutkan data yang awalnya acak menjadi terurut, biasanya dari kecil ke besar atau dari A sampai Z. Nah, ini tuh menggunakan algoritma intersection sort atau ide dasar intersection sort ini mirip seperti menyusun kartu remi di tangan. Setiap kali mengambil kartu baru, kartu tersebut disisipkan ke posisi sesuai agar urutan tetap terjaga. Seperti sini ya. Nah, cara kerja insertion sort ini dimulai dengan menganggap elemen pertama sudah terurut, kemudian program mengambil elemen kedua dan membandingkannya dengan elemen sebelumnya. Nah, jika elemen kedua lebih kecil, maka elemen akan dipindahkan ke posisi yang sesuai. Selanjutnya, elemen ketiga diproses. Program ini membandingkan elemen tersebut dengan elemen-elemen sebelumnya dan menggeser elemen yang lebih besar ke kanan hingga ditemukan posisi yang tepat. Nah, pada kode program ini terdapat ini ada kode program. Nah, di program ini itu ada function insert sort insert a sort insert a sort. Nah, insert a sort di mana ini adalah parameter yang berupa list atau array. Jadi 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 elemen pertama itu dianggap sudah berurut. Variabel char ini digunakan untuk menyimpan elemen yang sedang diproses, sedangkan variabel j ini digunakan untuk posisi yang tepat. Nah, jadi ketika elemennya sebelumnya lebih besar dari core program melakukan shifting atau pergeseran elemen ke kanan melakukan while loop setelah posisi yang benar ditemukan, elemen core dimasukkan ke posisi tersebut. Nah, misalnya itu ada data angka yaitu 59210778 dan 6. Setelah proses insertion sort selesai itu data berubah menjadi 01256778 dan 9. Nah, kalau contoh keduanya itu ada huruf yaitu B, C, D, A, E, H, G, dan E. Setelah diurutkan hasilnya itu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi kesimpulannya itu inner sort ini itu algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai. Nah, selanjutnya simple cryptography. Nah, kalau ini menggunakan metode Caesar Keeper atau kriptografi ini adalah teknik untuk menyembunyikan pesan agar informasi tidak mudah dibaca oleh orang lain. Nah, jadi Caesar Keeper ini merupakan metode inskripsi sederhana yang bekerja dengan cara menggeser setiap huruf pada alfabet sejumlah langkah tersebut eh, dengan tertentu. Nah, sebagian contohnya itu jika menggunakan shift 3 maka huruf A menjadi D dan B berubah menjadi E dan seterusnya. Hmm. Oh, oke, 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 oke. Nah, pada proses encryption ini dan atau inskripsi ini, plain text itu atau pesan aslinya itu diubah menjadi crypt text atau pesan rahasia menggunakan rumus I tambah R modulo 26, sedangkan pada proses decryption itu dikembalikan menjadi plain text menggunakan rumus I kurang R modulo 26. Contohnya ini.
Kita ambil saja di kopas, kita kopas. Soalnya agak lama ulur-ulurnya. Ini sudah mau 1 jam. Ini sudah berapa menit kah? 40 menit deh setiap menit sampai 11. Nah, yang ini kita hapus dulu ini, kita yang ini tadi baru kita run. Oke, ini ya, ini ya. Nah, jadi program ini itu menggunakan kelas KeySearchKeeper untuk melakukan inskripsi dan deskripsi. Nah, pada konstruktor, program itu membuat encoder dan decoder untuk menyimpan aturan pergantian huruf. Nah, perulangan dilakukan sebanyak 26 kali karena alfabet terdiri dari 26 huruf. Jadi fungsi ORT-nya ini digunakan, fungsi ORT itu digunakan untuk mengubah karakter menjadi angka ASCII, sedangkan fungsi CHR digunakan untuk mengubah angka kembali menjadi karakter. Dengan cara ini, program dapat menghitung pergeseran huruf menggunakan operasi matematika. Okay, you know. Wah, susahnya, Cok. Mati saya. Nah, metode encrypt ini digunakan untuk mengubah pesan asli menjadi pesan rahasia, sedangkan metode ini digunakan untuk mengembalikan pesan rahasia menjadi pesan asli. Jadi, program ini memeriksa setiap karakter satu persatu. Jika karakter merupakan huruf kapital, maka karakter diubah menjadi indeks 0 sampai 25 menggunakan huruf ORT, karakter digunakan ORT A. Setelah itu, huruf diganti sesuai aturan encoder atau decoder. Ini ada pesannya ini. Pesan aslinya jadi kita bisa lihat outputnya. Ini pesan aslinya itu the eagle is in play. Nah, terus setelah terenskripsi, maka pesannya itu tidak jelas, tertukar-tukar hurufnya. Nah, setelah dideskripsikan kembali, maka huruf yang kalimat yang tidak jelas ini sudah dijelaskan kembali oleh deskripsinya. Jadi, terbaca lah. Baca the eagle is in play. Jadi kesimpulannya itu Caesar Keeper ini merupakan contoh sederhana penerapan array based. Nah, ini program ini menunjukkan karakter dapat dipetakan menggunakan array dan bagaimana operasi matematika digunakan untuk melakukan proses inskripsi dan deskripsi. Gitu ya. Terus, di sini kita ke apa, Beb? Ini nah ya. Ke ini pembahasan terakhir yaitu tentang multidimensional dataset atau kumpulan data multidimensi. Nah, data multidimensi ini adalah data yang memiliki lebih dari satu dimensi, misalnya data berbentuk tabel, itu matriks, atau gambar digital seperti ini. Nah, pada Python, multidimensional data ini biasanya dibuat menggunakan nested list atau list di dalam list. Contoh paling umumnya itu adalah matriks 2 dimensi yang memiliki baris dan kolom. Oke. Jadi, materi juga ini menjelaskan bahwa proses inisialisasi matris harus dilakukan dengan benar.
Jika menggunakan sintaks list dikali list secara langsung, semua baris akan mereferensikan objek yang sama sehingga perubahan pada satu baris akan mempengaruhi seluruh baris. Oleh karena itu digunakan list comprehension agar setiap hasil baris itu memiliki objek list yang berbeda-beda. Oke. Nah, contoh penerapan multidimensionalnya ini itu, nah, dimensional itu ada permainan tic-tac-toe. Nah, papan permainannya itu direpresentasikan menggunakan matriks 3 kali 3. Setiap sel pada matriks itu menyimpan karakter kosong X atau O. Kita coba saja kita melihat-lihat dan mencoba-coba. Mana ya tadi? Sini ya. Kemana ya? Kemana ya? Sehingga aku percaya. Nah, coba kita running. Wow, Tai. Sing itu apa ya? Seri ya? Hmm. Oh, jadi itu metode maraknya itu digunakan untuk menarik simbol pemain pada posisi tertentu. Nah, jadi program jika memeriksa apakah posisi valid dan belum terisi, setelah permainan melakukan langkah, giliran otomatis berpindah ke pemain berikutnya. Oh, oke, oke, oke. Jadi kesimpulannya itu metode dimensioning data set ini sangat penting dalam struktur data. Karena banyak digunakan pada game, pengolahan gambar, machine learning, dan berbagai aplikasi komputasi lainnya. Nah, dengan demikian, pembahasan materi tentang array based sequence dan berbagai penerapannya dalam struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, ini itu kita telah mempelajari bagaimana sequence berbasis array digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengetikkan, sehingga memproses data dalam berbagai bentuk. Jadi untuk materi ini mungkin saya tutup karena sudah saya jelaskan semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.